Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepada yang terhormat Dr. Suharti, SPD MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sains Dasar Berkelanjutan, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Aiska Gina Salsabila, bersama rekan saya, Helena Pudidani Prisinda. Dan saya Hurma Baroroh. Di sini, kami membawakan proyek berupa poster dengan tema Atasi Stunting dengan mengonsumsi kelor atau cookies kelor sebagai makanan pendamping ASI atau empasi untuk balita. Menurut Deonis dan Branca tahun 2016, stunting merupakan kondisi malnutrisi kronis pada balita sehingga terjadi kegagalan proses pertumbuhan untuk mencapai potensi pertumbuhan linear. Kondisi malnutrisi ini terjadi dalam jangka waktu yang lama antara kehamilan sampai umur 24 bulan atau infeksi berulang-ulang selama masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian stunting pada balita. Penyebab langsung adalah kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi. Faktor lainnya adalah pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi dan higiene yang buruk, serta rendahnya pelayanan kesehatan menurut UNICEF tahun 1990. Permasalahan stunting ini menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian. Perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Perhatian pemerintah dalam hal ini melalui fokus gerakan perbaikan gizi ditunjukkan kepada kelompok 1000 hari pertama kehidupan atau HPK pada tatanan global yang disebut Scaling Up Nutrition atau SUN, dan di Indonesia disebut dengan Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Untuk itu, pemerintah Indonesia membuat sebuah program bersama dengan PBB yang diberi nama Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni program yang memiliki 17 tujuan yang harus tercapai pada tahun 2030. Di dalam program tersebut, terdapat tujuan yang bernama Good Health and Well-being yang berfokus pada kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi semua kalangan manusia tanpa terkecuali. Banyak program percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan, salah satunya seperti pemberian makanan tambahan pada balita. Upaya pemenuhan kebutuhan gizi anak di bawah 5 tahun dapat dilakukan dengan pemberian makanan pendamping ASI berupa camilan pendamping yang memiliki kandungan gizi bagus. Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2020, ada sekitar 6,3 juta anak penderita stunting di Indonesia. Anak-anak sejak balita harus mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, diselingi dengan makanan pendamping ASI dalam rangka percepatan perbaikan gizi pada 1000 hari kehidupan. MPASI dapat dibuat dari olahan daun kelor atau biasa dikenal dengan Moringa oleifera menjadi cemilan cookies untuk balita. Tanaman kelor sering disebut sebagai miracle tree karena memiliki banyak sekali manfaat. Kandungan gizi daun kelor mengandung lebih dari 40 antioksidan alami, 26,2 gram protein, 2095 mg kalsium, 27,1 mg zat besi, 16.800 mg beta-karotin, kaya akan vitamin, karotenoid, polifenol, asam fenolik, flavonoid, alkaloid, glukosinolat, isatiosianat, tanin, dan saponin. Daun kelor dapat menurunkan angka penderita stunting karena kandungan protein dan mikronutrien yang tinggi, memenuhi gizi balita sebagai makanan pendamping ASI agar terhindar dari kekurangan gizi karena mampu mereduksi proses inflamasi pada stunting. Memiliki tujuan untuk memenuhi gizi balita dengan kelor atau cookies kelor sebagai makanan pendamping ASI
agar terhindar dari kekurangan gizi yang berujung stunting. Kemudian selanjutnya adalah gagasan penyelesaian, yaitu dengan mengolah daun kelor menjadi cookies sebagai makanan pendamping ASI. Berikut merupakan cara pembuatan cookies dari daun kelor. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, yang kedua, panaskan oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, campurkan seluruh bahan. Dimulai dari bahan kering terlebih dahulu, seperti tepung terigu, gula pasir, vanili, dan baking powder. Lalu, di wadah lain, kocoklah minyak dan telur ayam hingga mengembang. Setelah itu, masukkan adonan kering ke dalam adonan pasta dengan diayak terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, tambahkan susu cair dan aduk hingga kalis. Setelah itu, tambahkan topping ke dalam adonan yang sudah kalis tersebut. Lalu selanjutnya, timbang dan bentuk adonan sesuai selera. Pastikan pada saat menimbang berat adonan cookiesnya sama. Setelah itu, taruh adonan yang sudah dibentuk tersebut di atas loyang. Pastikan sebelum menaruh adonan, loyang sudah dilapisi oleh baking paper. Lalu masukkan adonan cookies tersebut di dalam oven yang sudah kita panaskan tadi selama 10-15 menit atau hingga matang. Setelah matang, keluarkan cookies dari oven dan cookies dari daun kelor siap untuk disajikan. Selanjutnya adalah keunggulan cookies dari daun kelor. Yang pertama adalah ekonomis. Hal ini karena bahan baku utama untuk membuat cookies ini yaitu daun kelor merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan dan harganya murah serta tersebar di alam. Kedua adalah kaya akan nutrisi. Daun kelor merupakan salah satu tanaman yang kaya akan nutrisi. Kandungan gizi yang terdapat dalam daun kelor sangat banyak seperti protein, kalsium, zat besi, vitamin A, vitamin C, dan antioksidan. Kandungan-kandungan tersebut sangat bermanfaat bagi balita. Lalu, yang terakhir adalah aman untuk dikonsumsi oleh balita. Kami memilih olahan cookies karena cookies merupakan salah satu cemilan yang berteksturnya yang digemari oleh balita hingga anak-anak. Selain itu, cookies memiliki tekstur yang lembut sehingga balita atau anak-anak yang mengkonsumsi tidak akan tersedak. Sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi balita dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, dan para ibu untuk lebih aware terhadap gizi balita. Terima kasih, dan kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.